juga dari FKDM kecamatan udah komplit semua ya. Oh, Pak Ujang ya yang belum hadir ya, Pak Ujang, terus Pak Tio ya, Pak Ujang ada acara ya, terus dari Ketua FKDM 7 Kelurahan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti biasa pada hari ini kita rapat bulanan, rapat koordinasi bulanan FKDM yang dilaksanakan pada bulan ini, pada bulan puasa, untuk permasalahan ya, mulai dari Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Kebun Baru, Bukit Duri, Menteng Dalam, kemudian Manggarai dan Manggarai Selatan kan. Hampir semua saya sudah menginjak, udah 1 bulan lebih kan, menginjak di kelurahan. Walaupun semuanya belum tahu apa maksud dan tujuan saya. Yang selanjutnya untuk rapat koordinasi ini dalam rangkanya masuk sudah 4 hari atau 5 hari kita melaksanakan puasa mulai dari hari Kamis sampai hari Selasa. Ini udah 5 sampai 6 hari. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi selanjutnya mungkin saya udah berkeliling mulai dari timur ke barat atau selatan ke utara. Alhamdulillah saya udah keliling-keliling. Tapi walaupun ada di grup saya lihat atau saya baca atau ada anggota yang share ke grup, ya mungkin itu informasinya nggak terlalu menjurus ke anarkis ya, artinya tawuran itu kan, tawuran dalam bulan Ramadan atau pas mau buka puasa atau yang selanjutnya mungkin selesai sahur, itu rawan untuk tawuran. Kalau saya lihat informasinya di elektronik maupun berita, ya kebanyakan ada di Bogor, kemudian Bekasi, kemudian Depok. Itu yang saya lihat atau saya baca di media sosial. Penanganannya ya secepatnya oleh pemerintah, yaitu kepolisian Republik Indonesia, yaitu Kapolsek maupun Kapolres, sudah dilaksanakan pemeriksaan yang ditangkap. Alasannya apa ya, kalau saya baca itu alasannya klasik aja gitu kan, artinya main-main gitu kan, padahal sudah direncanakan sama anak-anak tersebut atau anak-anak muda tersebut. Kemudian selanjutnya masalah keamanan sudah, kemudian mudah-mudahan kalau saya informasikan ada kelompok, kalau saya lihat sekilas ataupun saya kan pernah juga tugas di Jakarta Selatan selama 2 tahun sama Depok. Jabatan saya waktu itu di Denintel dan BKI-nya saya sendiri. Alhamdulillah mungkin Tebet karena saya pakaian preman terus seperti mungkin baru kenal sekarang ini kan.
waktu di Benitel rambutnya acak-acakan, panjang, hitam. Nah itu waktu itu selama 2 tahun Depok sama Jakarta Selatan. Ya macam-macam permasalahannya sama. Apa yang disampaikan juga sama teman saya dari kepolisian tentang motor gede itu, kasih kan yang Harley. siap ada Harley di daerah apa namanya ini Casablanca ya, Casablanca. Tapi saya lihat kemarin alhamdulillah sih untuk hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada sampai jam berapa sih? Jam 2 lah, jam 3 pulang. Artinya, tapi kan nggak tahu saya tapakin dinas Bu. Artinya seperti biasa aja orang umum dia pemantauan katanya ada perkumpulan motor gede. Alhamdulillah kemarin Sabtu Minggu tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya atau mungkin ada yang lihat mungkin mulai dari jam 8, jam 9 atau jam 10. Saya waktu itu mulai dari jam 12 sampai jam 3. Bapak-bapak nggak ada yang lihat ya. Artinya di daerah tersebut kalau memang ada laporkan aja. Kalau saya lihat waktu itu tidak ada. Untuk informasi awalnya itu memang ada, tapi untuk kemarin alhamdulillah. Hanya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kapolsek, beliau tidak bisa hadir karena ada sesuatu tugas di Polres yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi karena urusan pimpinan mungkin Ibu tidak berani untuk meninggalkan menghadiri kegiatan ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama ini rekan-rekan dari FKDM, saya pribadi saya Bu ya, sudah sangat membantu warga, masyarakat maupun bangsa dan negara, sehingga wilayah kita khususnya Tebet sampai saat ini secara umum kondusif, terutama sebelum dan saat ini sudah menjelang atau sudah melaksanakan bulan puasa. Alhamdulillah tidak ada tawuran, tidak ada kejadian yang menonjol yang membuat atau yang menggugah pimpinan kami untuk diatensi maupun diantisipasi. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya, dan mungkin mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah kita semua. Kemudian saya atau kami ingin menyampaikan maklumat dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu semua, atau mungkin sudah pernah baca, sudah pernah dengar. Mohon izin kami ingin menyampaikan karena ini juga pesan dari Ibu untuk disampaikan. Bapak mohon izin ya. Izin kami ingin menyampaikan maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mohon izin. Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor 01 tahun 2023 tentang larangan kegiatan masyarakat menjelang dan pada saat bulan Ramadan 144 Hijriah atau 2023 guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehubungan menjelang dan pada saat bulan Ramadan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya mengeluarkan maklumat tentang larangan kegiatan masyarakat sebagai berikut. 1. Bahwa
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan demi menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa serta mengantisipasi kegiatan masyarakat yang disalahgunakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Larangan berkonvoi kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 134.7, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. B. Bermain petasan kembang api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api. C. Berkumpul atau berkerumun sambil menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh, balapan liar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 115 dan pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar. Dan 2. Tawuran, pasal 170, 351, 355, 358 KUHP dan merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Poin 2, bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, anggota Polda Metro Jaya dapat melakukan tindakan kepolisian sesuai ketentuan pasal 212 KUHP dan pasal 218 KUHP. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dr. Andes Muhammad Fadil Imron, MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Mohon izin kami sampaikan, Bapak. Demikian tadi, mungkin kami tidak bisa menyampaikan yang lebih banyak lagi terkait dengan Buantikmas atau gangguan dan keamanan masyarakat, khususnya wilayah Tebet. Marilah kita sama-sama saling bahu-membahu, kita harus menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Dalam arti kita saling mengingatkan apabila ada atau warga yang mungkin di lingkungan kita yang sekiranya mungkin kita tidak kenal atau mencurigakan, boleh kita melakukan perbuatan atas praduga tidak bersalah. Silakan Bapak-Bapak rekan-rekan semua diterjemahkan sendiri praduga tak bersalah tersebut dengan catatan tak kita memenuhi atau mengikuti etika atau aturan yang ada atau aturan yang berlaku di lokasi tersebut. Mungkin itu aja, tidak banyak yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada saran usul undang-undang dari Bapak-Bapak sekalian? Silahkan kami sampaikan, atau kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Ada? Bapak mohon izin, kami beri waktu sebelum kami tutup. Kalau mukul beduk ada undang-undang nggak, Pak? Pukul beduk? Iya. Pukul beduk itu yang menjawab Pak Kiai itu, Pak. Mukul beduk kalau belum waktunya nggak boleh, Bang. Nggak boleh, Pak. Tapi boleh, Pak. Boleh kalau Bapak keburu-buru pengen buka, boleh mungkin. Bukan itu, maksudnya bangunin sahur gitu. Oh iya. Salahnya. Iya. Gimana Pak jadinya? Ada undang-undang nggak? Oh enggak. Oh enggak. Jadi Nggak boleh ada. dong. Boleh, mukul beduk boleh, Pak. Yang penting tidak mengganggu Sampai ketentraman. apa lewat ganggu ya.
Mungkin gini Pak, Ya. Pak Oh ya, Komandan. Maksudnya beliau ini kan sekarang ini saya paham. Sekarang ini kan banyak kalau menjelang waktu sahur Oh, oke, itu oke. warga kan suka keliling. Oh iya, yang membangunkan ya, Iya. membangunkan Nah, aturan. itu kan memang di sebagian wilayah kalau kita lihat ya Pak Mariadi ya, itu ada yang terganggu, ada juga yang terbantu. Nah, Iya, iya, iya. Yang jadi persoalannya teman-teman ini mungkin Iya. ada yang terganggu kali ya, Iya. atau gimana? Itu mungkin sarannya Pak. Saran mungkin mohon izin kalau kami salah ya mohon maaf, itu hanya sependapat saya. Itu tergantung lingkungan kita masing-masing Pak. Apakah kegiatan tersebut mengganggu lingkungan ataukah memang benar ada manfaat untuk membangunkan saudara-saudara kita, jamaah kita yang pengen melaksanakan sahur. Kalau sekiranya mungkin di lingkungan tersebut tidak mengganggu, silakan saja. Mungkin tidak. Ya, yang jelas aturan yang bagus sampai saat itu belum ada Pak, mohon izin kami sampaikan. Itu aja. Kira-kira gitu Pak dan Ramil. Ya, yang penting tidak mengganggu warga atau tidak ada warga yang komplain atau mungkin juga caranya mukul beduk itu kan ada aturan tuh Pak. Mungkin pakai apa besi ya itu yang bikin berisik atau mungkin itu bisa karena mengganggu yang lainnya yang tidak melaksanakan bisa juga itu. Makanya saya kembalikan lagi ke warga masyarakat masing-masing Pak, mohon izin. Kira-kira begitu Pak. Kalau jawaban kami salah ya mungkin kami ralat nanti, mohon izin. Bisa diterima Pak? Izin tambahan. Ya. Ya. Mungkin beliau tadi saya juga kami juga beduk ada larangan ya pasti. Cuman di kami tahun sebelumnya itu beduk keliling ya, bukan di tempat ya. Jadi beduk keliling itu biasanya itu saya bersama dengan Manggarai Selatan. Jadi mereka itu membongkar sahur itu sebenarnya dengan kata itu mulia sebenarnya, mulia sekali. Betul. Tapi ketika mereka di jalan berkeliling, kadang bukan hanya beduknya dipukulin, yang beli orang lain ini yang jadi menimbulkan masalah. Jadi sebelumnya dari kelurahan mengeluarkan dilarang pukul beduk keliling ya. Seperti dari Manggarai Selatan perginya ke Manggarai. Ketika di Manggarai Selatan mereka diam. Nah, ketika masuk ke wilayah kami, mereka malah lebih galak lagi. Nah, ini kan pertanyaan ada apa? Kalau memang benar-benar mereka untuk membongkar sahur, sebenarnya warganya yang dibangunkan seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu banyak di dalam juga itu kadang bukan hanya ada juga batu, ada besi-besi. Nah, ini yang pernah kami tangkap ya ketika masuk ke wilayah kami. Kalau memang di wilayahnya kami sih nggak masalah. Ketika wilayah lain masuk ke wilayah kami, karena niatnya udah nggak benar. Bukan yang mulia tadi untuk membuka sahurnya, tapi memang ada niat-niat lain di anak-anak tersebut. Jadi tapi tahun ini alhamdulillah walaupun tidak ada larang seperti, tapi amat terkendali ya Pak ya. Jadi tidak ada yang masuk dari wilayah lain masuk ke wilayah kita. Tapi kalau kita juga membolehkan itu di nggak masalah, tapi jangan sampai keluar lain. Nah, kami memperbolehkan itu membangun sahur dengan beduk, tapi jangan bergerak, tapi di tempat. Hanya membongkar warga sekitar. Ya, lingkungan wilayah masing-masing itu Pak ya. Ya, betul. Ya, saya itu yang dari saya. Terima kasih Pak. Berarti Pak ya, tadi awal sudah saya sampaikan, yang penting intinya tidak mengganggu masyarakat yang lainnya. Gitu. Dan itu pun masih di lingkup ruang atau di lingkup lingkungan kita sendiri Pak. Itu Pak. Mungkin yang lain Pak. Pak, tinggal tidur. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai sore gitu. Kami hormati Pak Wakil Camat, Pak Dan Ramil, Pak Joko, Komandan kita nih, Polsek, Ibu Kasipem, Bapak-bapak, Ibu Kasipem saya kurang ikut, dan teman-teman dari KDM baik kelurahan maupun kecamatan. Ya, jadi pertama-tama yang saya langsung aja lah ingin menyampaikan untuk menghemat waktu terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, mungkin sekedar penegasan saja. Nanti teman-teman di kecamatan maupun kelurahan bisa menambahkan terkait dengan tadi informasi bagaimana kita
mengantisipasi gangguan-gangguan ATHG yang ada di Kecamatan Tebet. Nah, terutama khususnya di bulan suci Ramadan dan dalam konteks tadi seperti Pak Rahmadi kemukakan, kita ini masuk dalam tahun pemilu. Di sini ada teman-teman dari KDM yang di KPU, ada yang dari Bawaslu, mungkin nanti bisa memberikan informasi supaya kita lebih lengkap, karena Tebet ini banyak sekali kantor-kantor partai politik pertama. Kedua, banyak tempat-tempat ibadah yang bisa dijadikan tanda kutip pusat-pusat campaign ya, gitu kan. Kampanye terselubung. Nah, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Terus dalam konteks Ramadan juga sudah mulai banyak saya lihat pasangan spanduk-spanduk ya, Pak. Dari teman-teman, mungkin ada yang nonton kita juga yang mencalonkan diri atau dari beberapa teman-teman dari yang lain gitu. Artinya konteksnya konteks dalam pemilu. Nah, ini mungkin rambu-rambu ini bisa disampaikan oleh teman-teman kepada kita semua yang hadir di sini supaya kita bisa saling koordinasi. Kita kan lebih mencegah daripada ada kejadian-kejadian nanti jadi booming, jadi viral. Itu yang saya menjadi atensi Pak kepada kawan-kawan. Dan mudah-mudahan sih situasinya kondusif. Karena kalau warganya mungkin nggak terlalu bermasalah ya. Cuma karena kita banyak kantor-kantor di sini Pak, kantor-kantornya dan pusat pergerakan itu sebenarnya Tebet termasuk. Mungkin Pak dan Ramil, Pak Joko tahu begitu banyak ada partai politik, ormas dan lain-lain lah. Banyak orang yang kaya, banyak yang miskin Pak. Jadi kompleks di sini. Nah, itu aja gambaran sekilas dari saya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita bisa jauh lebih kondusif daripada kemarin-kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Camat, beserta Ketua Sikom, Unsur Paksek, Bapak Ramil, Ketua Kepada Kecamatan, juga para Kasikom se-Kecamatan Tebet, anggota dan para ketua FKDM Kelurahan yang saya hormati. Mohon izin saya menyampaikan di sini saya menyampaikan sebagai Panwascam terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar, Pak Ketua, bahwa nantinya sekarang ini memang kita udah masuk di tahapan-tahapan pemilu ya. Apakah nantinya ada polemik dan sebagainya terkait tadi pemasangan spanduk dan sebagainya. Dari pengawasan kami sendiri gini, sampai hari ini untuk pemasangan spanduk masih memang belum ada larangan selama memang tidak ada citra diri dari si calonnya. Citra diri itu ada 3, ada nama, nomor urut, dan nama dan nomor urutnya. Gitu. Selama memang belum ada, kalaupun memang itu mengganggu ketertiban umum, baliknya lagi kita tetap koordinasi dengan Satpol PP. Nanti mereka tetap yang mengambil tindakan. Gitu. Selebihnya sih sejauh ini masih kondusif. Jadi pengawasan kami juga sekarang baru selesai tahap coklit ya kemarin. Saat ini fokus lagi ke tahap verifikasi faktual yang akan dimulai dari tanggal 26 sampai berapa April ya, saya lupa itu. Ya intinya selama pengawasan sampai saat ini tergolong masih kondusif. Memang tadi di Tebet dikatakan memang sebagai termasuk yang ramai juga ya, baik tokoh politiknya, terus kantor-kantornya juga. Tapi sejauh ini masih kondusif. Selebihnya setelahnya akan disampaikan secara khusus mungkin nanti ya, kita koordinasi dengan baik dengan yang pihak KPU, dengan stakeholder di kecamatan maupun kelurahan. Kita juga terbagi dari TKD juga turun pengawasan gitu sih. Kurang lebih seperti itu informasinya, jadi belum terlalu jauh polemik yang ada di kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sidam, Pak Wakil,
Pak terima kasih Bang. Maklum puasa Bu ngantuk. Oleng. Pak Biar ketawa. betul Pak Joko, terus Pak Dan Ramil serta para pimpinan FKDM kelurahan dan para kasipem se-Kecamatan Tebet yang saya hormati. Mungkin tadinya ini dipaksa sebagai membicara sebagai PPK oleh saya ingin menyampaikan beberapa tahapan dari PPK yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Karena sedikit disinggung oleh Panwas tadi, tapi tetap kita koordinasi dengan Panwascam. Setiap 685 Pantarli di Tebet, cuman masih ada kendala beberapa Pantarli karena belum terbayar aja sih Pak. Jadi itu kendalanya. Jadi untuk pekerjaan alhamdulillah udah selesai. Selanjutnya tahapan yang akan berjalan itu adalah penetapan DPS. Karena DP4 ini masih produk Mendagri, jadi dicoklitlah oleh Pantarli dan masuklah tahapan DPS, yaitu adalah produk KPU. Tahapan awal KPU. DPS nanti akan ada tahapan perbaikan sampai dengan DPT ditetapkan. Jadi tahapan DPS ini insya Allah yang akan dilaksanakan entah akhir atau awal bulan depan. Jadi deket-deket ini akan ada agenda pleno terbuka untuk partai politik, terus peserta pemilu, terus juga nanti ada unsur FKDM karena juga tokoh masyarakat dan sebagainya, itu akan kita undang untuk mengetahui bersama data yang telah dikerjakan oleh Pantarli yang akan diplenokan di kelurahan, TPS, serta secara global sekecamatan akan kita plenokan di Tebet di kecamatan. Mungkin mohon izin Pak Wakil, kita minta fasilitas ruangan, entah untuk jamnya juga kita belum tahu, nanti mungkin kita sesuaikan agak sorean lagi, agak sorean, jadi agar nggak oleng lagi Pak, jadi bisa sambil nunggu beduk. Sebelum beduk ada undang-undang ya Pak Joko ya. Jadi tahapan yang kita lakukan itu yang akan berjalan masih penetapan DPS, serta kemarin telah berjalan juga verifikasi DPD. Kita selalu koordinasi dengan Panwascam karena sekarang ada gugatan 9 calon DPD yang menggugat ke KPU, jadi ada perbaikan verifikasi DPD lagi di pertengahan bulan April. Jadi nanti kita juga belum tahu nama-namanya siapa aja yang akan diverifikasi di bawah, nanti akan kita infokan lagi. Jadi gitu aja Pak, info yang bisa disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bu dan kasih Kecamatan Kelurahan Sekecamatan Tebet dan teman-teman FKDM Kecamatan dan Kelurahan. Untuk wilayah Tebet Timur saat ini kita masih berfokus di Tebet Timur Raya, yang tiap malam kita ada penjagaan di sana. Karena awal-awal puasa biasalah anak-anak kayak perang sarung gitu, ada ributan-ributan dikit. Dan kebetulan juga yang ribut itu memang bukan warga Tebet Timur Pak. Jadi dari Tebet Barat, dari Trijaya masuk gang kecil itu, masuk lainnya di Tebet Timur, di Warmo lah kumpul pada. Jadi untuk Tebet Timur kayak rasa nggak ada kendala, ya kondusif lah, nggak ada masalah. Saya rasa di Tebet Timur cukup itu aja, dan kita tetap mantau untuk wilayah Tebet Timur setiap malam jam 11 sampai jam 12 kita pantau terus. Ya. Saya rasa cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Rahmadi,
Pak Timur, maksudnya ada keributan dari Trijaya. Dari seberang dari Trijaya, anak-anak Trijaya masuk ke Tebet Timur. Anak Trijaya nongkrong di Warmo. Di Warmo, satu ributnya di Warmo. Ya aja ribut sarung gitu kadang-kadang itu juga masa nggak tahu, masih tahu lah itu udah kejadiannya. Kebetulan warga sana gitu, larinya ke sana semua. Pak Tidak nanti kan disampaikan ke ketua ya Pak ya, terus saya cuma mewakili aja di sini. Dan untuk kalau wilayah untuk kebetulan saya tinggal di Rusun nih Pak ya, Rusun Harum Tebet Barat. Saat ini sedang mengadakan untuk PAMUS Pak, panitia musyawarah untuk percepatan PPRS, tapi sampai saat ini belum terlaksana karena masih saya juga kurang paham juga gitu, karena dari yang PAMUS ke dinas perumahan kalau kita dari warga menyampaikan gimana nih untuk percepatan ini kan, untuk percepatan pemilihannya dilempar nanti urusan ke dinas perumahan, dan dinas perumahan sendiri kalau kita ke sana, kebetulan saya juga mewakili ke sana juga ke dinas perumahan PAMUS. Jadi di sini belum ada titik terang Pak untuk percepatan P3 ketua SRS-nya. Jadi mohon paling tidak dukungan dan bantuan dari semuanya. Mungkin ada masukan dari luar yang bisa untuk mempercepat pemilihan ketua P3 SRS. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk wilayah ya Pak ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seksi pemerintahan mengambil perwakilan dari Polsek Tebet, Pak Joko, Ya. Ketua KDM Kecamatan Tebet, PPK, Panwascam, dan rekan-rekan Ketua FKDM Kelurahan, izin anggota FKDM Kecamatan dan yang tidak saya sebutkan satu-satu, terima kasih. Izin untuk kegiatan selama bulan Ramadan, kita setiap malam minggu Bu, Pak Wakil mengadakan jaga kampung. Kemarin Bu Kapolsek sudah meresmikan. Jadi permasalahannya mungkin terkait kerumunan. Kalau untuk kerumunan ini kan di SE Pankretnya Pak, hanya tempat hiburan, karaoke, panti pijat. Kemarin kita coba membubarkan kerumunan di rumah makan tuh sempat terjadi perdebatan, menanyakan dasarnya apa, dasar hukumnya. Nah kita juga sempat agak kesulitan tuh Pak Wakil izin, karena di rumah makan tidak lari di rumah di karaoke atau tempat klub malam, larinya di rumah makan tuh Pak. Jadi kita kemarin sisir dari jam 1:30, jam 1 sampai jam 3:30 itu ya banyak itu Pak di yang Jalan Kasablanka tuh, apalagi dekat SPBU tuh kerumunan, karena persiapan dan trek kalau itu tuh dia kita bubarkan, larinya nanti ke TPU Menteng Pulo. Itu tempat keributan yang minggu kemarin itu kita udah sisir. Terus ya atensinya juga di Jalan Rasa Malaraya tuh Pak, ya perang sarung lah itu, perang sarung akibatnya nanti mancing-mancing, dan umumnya bukan warga Menteng Dalam biasanya. Dari kemarin kita lakukan penghalauan, dan sekarang Ketua FKDM Kelurahan lagi penataan Pak, Pak Camat dan Pak Lurah kita. Jadi mungkin saya mau menanyakan terkait yang rumah makan yang berskala kerumunan orang, itu antisipasinya seperti apa? Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Wakil, Kasipem, Pak Dan Ramil, Pak Joko dari Polsek Tebet. Ya Pak. Ketua FKDM Kecamatan, Ketua FKDM Kelurahan, dan Kasipem Kelurahan. Alhamdulillah selama beberapa hari ini bulan puasa kami FKDM Kebun Baru itu dari malam sampai pagi Bu, ditemani oleh Polsek Tebet dengan Babinsa. Yang jadi pertanyaan saya selama ini, Satpol PP kemana Pak? Sudah itu aja Pak.
Enggak, aku udah nongol. Sekali nongol cuma foto pulang. Cuma 2 kali tuh. Kan dia tiket berdua. Kalau mereka mau tidur gantian itu kan. Cuma kalau ada apa-apa yang mengambil tindakan harus Satpol PP dong, bukan FKDM itu. Dia tanya dong Satpol PP kemana tiap malam gitu. Sahur ya. Habis makan kenyang tidur, nunggu sahur lagi, makan lagi tidur lagi. Ada urusan itu. Kayak mau tindakan nggak bisa. Matam Quran. Terima kasih yang terhormat Pak Wakil Pak Camat, Pak Joko dari Polsek, Pak Binsa, Pak Danamil, sama Pak Ketua KDM dapat dan ketua dari kelurahan masing-masing. Terima kasih info untuk inti laporan di Bukit Duri pada awal bulan puasa ini emang terjadi. Mama dapat hadiah ya Bukit Duri kali ya. Bonus untuk itu Bukit Duri. Awal taraweh di malam jam 9 jam 10 memang terjadi di antara perbatasan RW 8 dengan RW 7, RW 3, RW 7, RW 6, RW 4. Itu dari Bukit Duri sama dari RW 6, RW 7. Alhamdulillah tapi sempat kita amankan gitu beberapa orang dari masih SMP lah. Itu 4 orang mungkin dari satu wilayah dari seberang gitu dari RW 11. 3 dari 3 lagi dari orang-orang yang ada di situ sekitar. Alhamdulillah kita panggil orang tuanya sudah dikasih pelajaran apa gimana ini selesai tidak terulang lagi. Sekitar jam 11:30 atau jam ini terjadi di Bukit Duri infeksi antar batas Kampung Melayu Kebon Baru. Itu jam berapa? Jam 12 ya pada saat ya. 12 terjadi. Itu alhamdulillah aman ya kita ya. Sudah ditangani semua ya. Dan ya. Timur Bukit Duri. Gitu. Jam 3-nya ini saya juga jam 3-nya perbatasan di Manggarai dengan Bukit Duri di posisi di ajang ininya di Bukit Duri Selatan. Itu terjadi di anak-anak Manggarai Selatan yang namanya Begados, terus antara Manggarai juga nih orangnya nih kebun sayur nih, tapi ajangnya di Bukit Duri di Sekolah Asapiah Bukit Duri Selatan. Ya kita sempat memantau dengan ini nih, dengan terjadinya dari warga-warga sekitar di Bukit Duri antara RW 4, RW 3 dan gitu. Ronda, orang-orang yang ronda mengamankan dengan karena perbatasan lewat dari RW 4 Bukit Duri, itu ajangnya di situ. Itu terjadi jam 3 pada saat itu alhamdulillah sudah beraman. Besoknya terjadi lagi. Ini terjadi lagi ya, tambah orang jadinya. Pasukan yang dari luar jadinya. Jadi ikut lagi gitu. Sampai sempat terjadi pukul-pukulan ini. Tapi enggak terlalu inilah, aman terkendali. Setelah 4 hari 5 hari saya juga memantau untuk wilayah di situ sama warga-warganya yang ada di situ. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terpantau dan tidak ada tanda-tanda. Itu yang pertama mengenai keamanan kita di Bukit Duri. Pak Joko ini kita kendalanya dengan ininya nih sama Bimas Polnya agak kurang gitu, jadi agak kita bisa informasikan Pak Joko biar bisa ini lagi Pak Joko. Mbak Binsannya main lah itu Pak Binsa Binsanya kan baru Pak ya? Baru dia Pak Selamat. Pak Bimasnya ya yang nanti kami ini Pak, kami kita aja ya mungkin saya besok 5 hari agak ini agak kurang sehat tapi alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak dan rekan semua wakil informasi dari laporan dari Bukit Duri. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Camat, Ibu Kasipem
kecamatan, Bapak Kapolsek, mungkin dalam hal ini diwakili Pak Joko, Bapak Dasarnya mewakili, dan juga Ketua FKDM Kecamatan, kita anggota, dan juga para kasipem kelurahan Kecamatan Tebet yang saya hormati, dan juga Ketua Kelurahan FKDM Kelurahan yang saya hormati. Mungkin kalau Manggarai Selatan kayaknya klasiknya sama seperti kelurahan yang lain. Jadi yang saya amati selama ini, setiap terjadi gesekan memang diawali rata-rata dengan para anak-anak yang mukul beduk keliling yang membangunkan sahur. Memang bagus kita dibangunkan sahur, tapi ya itu efek sampingnya yang jelek. Mereka tuh bukan bawa beduk aja, biasanya bawa petasan, jangan petasan. Ada yang petasan tuh mereka udah nyalain, udah lewat jauh baru meledak. Nah itu yang bikin pemicu anak-anak. Jadi orang yang lewat tuh kaget, yang disangkain yang nyalain petasan orang mana, padahal nyalain petasan yang anak-anak beduk keliling itu. Memang di Kelurahan Manggarai Selatan itu juga dari kelurahan sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang beduk keliling yang membangunkan sahur. Tapi kalau beduk di wilayah beduknya itu nggak keliling di tempat itu nggak masalah sih ya, umpama di musola atau di masjid. Selain dari itu yang saya amati selama ini, kemarin juga hampir kejadian. Jadi saya sering koordinasi antara Manggarai dengan Manggarai Selatan dan juga Bukit Duri. Jadi setiap ada beduk keliling biasanya kita pantau dulu, kita lihat ini anak dari mana gitu. Biasanya kalau udah Manggarai saya langsung komunikasi dengan FKDM Manggarai untuk menjaga anak-anak jangan sampai lintas batas melewati kelurahan yang lain. Begitu juga Bukit Duri, kemarin juga hampir kejadian. Jadi memang saya akui sendiri di tempat saya itu di wilayah di RW 6 itu ada anak yang suka ngumpulin anak-anak. Itu baru ketahuan pas kejadian. Jadi begitu Bukit Duri mau tawuran, ternyata mereka larinya ke Hanjuang itu ke RW 6 Kelurahan Manggarai Selatan. Nah kita selidiki ternyata dia ada sekumpul satu rumah, ada 3-6 orang. Nah begitu saya tanya, itu bukan warga kita juga, banyak warga luar, ada di Tebet Barat, Gang Keamanan. Saya tanya RT-nya siapa, saya tanya juga emang waktu sekitar habis kalau nggak salah habis sahur. Nah itu sampai jam 5 saya di suatu rumah itu, jadi saya suruh bubarin, saya satu-satu saya tanya dulu. Ada dari Bukit Duri juga. Makanya jadi selama ini bukan satu wilayah, jadi dari istilahnya ngundang lah. Dia punya teman orang Bukit Duri, punya teman dari Tebet Barat. Nah mereka datang nginep itu. Nah habis sahur bikin ulah. Makanya pagi-pagi sampai jam 5 sudah sholat subuh, saya pada suruh pulang semua, suruh pada bubar. Di situ juga saya kerjasama sama keamanan RT, RW, sama LMK juga termasuk. Yang sering sih saya sama FKDM Manggarai sering koordinasi karena lintas batas itu yang rawan karena ulah dari anak-anak yang mukul beduk keliling tersebut. Selain bawa petasan, kadang-kadang pernah saya amati juga ada yang bawa celurit. Tapi kalau bawa celurit kita kan nggak bisa eksekusi, FKDM hanya memonitor. Paling juga kita bisa lapor ke Polsek. Oh iya, saya mau minta penjelasan Pak Kanit Polsek Tebet. Selama ini kalau yang dulu kita ketika pada kejadian, saya kan menggunakan HT buat menghubungi Polsek. Nah di situ biasanya kita pakai sandi. Saya langsung laporan ke Polsek Tebet. Saya sebutkan identitas saya itu sebagai FKDM Manggarai Selatan. Bila ada kejadian waktu itu gampang, tapi sekarang kenapa agak sulit? Juga dari perkumpulan RAPI, Radio Penduduk Indonesia, jadi saya punya HP saya gunakan buat bidang keamanan negara. Mungkin itu aja Pak Wakil Camat dan Pak Kapolsek yang mewakili. Mohon penjelasan untuk selanjutnya biar kita komunikasinya lebih lancar kembali. Jadi kalau ada peristiwa, ada kejadian, kita gampang menghubungi. Tapi kalau mau menghubungi melalui HP, kadang-kadang kita nggak ada pulsa, kadang-kadang paket habis, nggak bisa menghubungi Polsek. Kalau memakai HP kan kita lebih efektif,
lebih cepat terdengar. Semua yang anggota kita juga, termasuk kita anggota Pokdar juga, Pak Sahabat juga anggota Pokdar. Jadi gampang dihubungi kalau Pokdar. Jadi setiap ada kejadian, ada gesekan, cepat teratasi. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri Camat, Bapak Kasih Kecamatan, Bapak dan Pak Il, dan Pak Kanit dari pos tersebut, dan rekan-rekan sekalian dari FKDM Kecamatan dan Kelurahan. Kami dari Kelurahan Manggarai untuk sementara ini tidak ada hal-hal yang sangat menonjol atau yang sangat serius. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya bahwa untuk tahun ini Kelurahan Manggarai khususnya sangat kondusif walaupun ada hal-hal yang kecil. Itu diakibatkan karena beberapa atau elemen masyarakat sangat bisa bersinergi dengan kami. Ketika ada hal-hal yang kecil maka itu segera teratasi sehingga tidak terjadi atau menimbulkan sampai ke tawuran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Rahmadi dari Korcam, Bibi kasih pemerintahan serta staf, Pak Ketua FKDM serta para koordinator FKDM kelurahan dan juga teman-teman kasih kelurahan yang hadir. Lengkap ya? Kasih ya lengkap. Manggarai ada 6. Oh, Mas Puji di mana? Di ruang bendahara. Oh, dengerin dari situ dia? Iya. Dengerin dari situ kedengeran? Ah, yang nggak hadir namanya. Tadi kita sudah dengarkan ya, apa yang disampaikan pertama Pak dan Ramil terkait masalah air Pak, itu ada di Pergub 93 2021. Mulai tahun 2023 ini sudah mulai ada nanti zona bebas penggunaan air tanah. Jadi daerah itu sudah tidak boleh lagi ada yang menggunakan air tanah, dia harus menggunakan air pump. Di selatan ini di Jalan sepanjang Gatot Subroto sama Profesor Katrin. Jadi kalau nanti dalam perjalanannya tetap nanti ada pengawasan. Pengawasan itu yang dilakukan oleh P3D kantor pajak kita nanti karena berkaitan dengan pajak air tanah. Jadi untuk bangunan di atas 5.000 meter itu kewajibannya dia tidak boleh menggunakan air tanah ataupun gedung di atas minimal 8 lantai itu tidak boleh menggunakan air tanah. Nah sampai saat ini untuk yang di luar itu masih dibolehkan, tapi tidak boleh menggunakan sumur apetis, sumur bor, sumur dalam. Jadi kita hanya dibolehkan menggunakan air tanah sumur dangkal. Jadi kalau ada yang menggunakan piser yang ditanam di dalam, nah itu nanti dia harus kena aturan pajak penggunaan air tanah sumur dalam. Saya nggak tahu nih kalau yang Pak dan Ramil ini rencana pemasang instalasi atau apa sebetulnya di Pondal itu Pak?
giliran tutup ini bar tutup, karaoke tutup ini, lu bukain aja mau makan. Saya kan mau makan Pak. Ya. Kayak gitu gitu bahasanya kayak Memang iya, karena mau makan tidak diatur jam. Hanya dimintakan dia di siang hari itu kalau bisa pakai tirai. Jadi kalau pabrik mau makan siang hari nggak kelihatan, cuma kelihatan kakinya doang. Oh, Tandanya kalau kakinya sama semua. sepatunya. Apalagi sepatunya gitu kan. Itu ya pabrik ya. siap. Kemudian kita perlu mewaspadai mulai yang tadi Pak Rahman sampaikan, rumah kosong itu mulai tanggal 18 ya. Cuti bersama itu mulai 19 sampai tanggal 25. Jadi rumah kosong itu mungkin akan mulai bergerak dari tanggal 17, 18 dan seterusnya. Mulai rata-rata pulang mudik itu bergerak, Pak Menteri Perhubungan sampaikan kemungkinan 18 sudah mulai banyak mobilisasi orang mudik. Jadi kita mulai antisipasi intensif di sekitar tanggal itulah sampai dengan tanggal 25, karena cuti bersama sampai tanggal 25, aktif lagi tanggal 26. Cutinya agak lumayan lama ya Pak ya? Cutinya dipanjangin di proses mudik, dikedepankan ya? Iya, di proses mudiknya. Jadi mereka tidak harus buru-buru sampai ke kampung, tapi ada jeda. Nah paling nanti arus baliknya ini yang agak cepat. Kalau Lebaran 21-22 berarti hanya punya waktu 3 hari sampai lagi ke Jakarta. Jadi teman-teman diintensifkan untuk pengawasan rumah kosong itu di tanggal 18 sampai 22. Kemudian tadi Bu Kiki ya, Bu Siti Rizky terkait Panwas, seluruh pengawasan atas aktivitas campaign itu kan ada di Ibu ya. Nah, terkait pelanggaran-pelanggaran itu nanti tindakan yang diambil Satpol PP itu ada setelah ada rekomendasi. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba Satpol PP misalnya Pak Fajar, Satpol itu gimana tuh kan? Jadi Satpol akan bergerak setelah dapat rekomendasi dari Panwas. Jadi dia tidak bisa bergerak sendirian terkait masalah urusan pemilu. Baik bendera parpol, atributnya, pelanggaran kampanye dan segala macam, itu tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP setelah ada rekomendasi. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai nanti salah persepsi seolah-olah Satpol gimana, enggak. Memang Satpol itu bergerak setelah rekomendasi. Ya. Kemudian untuk masalah pleno DPS bawain itu nanti tinggal difasilitasi oleh sekretariat PPS dan PPK ya. Nanti kalau di kecamatan nanti Pak Sekjam nanti memfasilitasi apakah nanti di Hotel Sofian tidak ada orang bilang kita juga Sekjam. Kalau di hotel undang semua. Kalau di hotel juga semua atau di Bidakara mungkin kan gitu. Jadi kalau Pak Wahid kalau nggak ada hotel jangan undang lah udah. Ini aja ya. Benar, cukup di mereka aja. Gak begini. Dengar beritanya aja udah pakai tanda tangan plenonya. Nah ini beberapa kebijakan pemerintah daerah yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang pertama itu pemerintah daerah memastikan kebutuhan stok bahan pangan strategis yang ada 10 item itu kan 9 bahan pokok plus 1 itu dipastikan tetap tersedia. Fluktuasi harga itu akan sangat berpengaruh, oleh karena itu diharapkan teman-teman semua bantu juga dipantau harga-harga 9 bahan pokok itu di pasar-pasar terdekat wilayah. Kita juga setiap minggu rapat dengan Satpel KPKP sebagai pengawas lonjakan 9 bahan pokok. Karena lonjakan harga ini akan menyangkut pada inflasi
dan daya beli masyarakat. Kalau kita bicara daya beli masyarakat dan inflasi, maka akan potensinya adalah kerawanan sosial. Ya, jadi saya harapkan masukan-masukan informasi dari teman-teman semua ini paling tidak nanti pemerintah daerah bisa langsung melakukan operasi pasar. Kalau memang sudah terlalu tinggi lonjakannya, kemarin diinformasikan sama KPKP aja dari patokan harga yang ditetapkan pemerintah pusat dengan harga pasar kita di sini ada yang bedanya sampai 2 kali lipat. Jadi harga misalnya 20.000 di sini sudah 40.000, ada yang 20.000 di sini sudah 30.000. Jadi ini nanti jadi bahan masukan pemerintah daerah untuk segera melakukan operasi pasar. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan stok daging. Jadi kalau yang nggak kebagian daging, apa-apa dah beli ikan teri, boleh juga. Ya. Depan ada daging Pak. Nah, ada toko daging, tapi beli. Jadi ketersediaan daging, baik daging sapi maupun daging ayam dan kerbau itu dipastikan pemerintah daerah tetap memastikan stoknya tidak berkurang, sehingga teman-teman semua nggak usah khawatir ketika pelaksanaan mendekati Lebaran ada yang kebingungan mau beli dagingnya di mana. Insya Allah di semua titik akan tersedia daging maupun pada saat melakukan kegiatan dari PD Pasar dari Perum Pasar Jaya ya. Tinggal masalahnya duitnya ada apa enggak, kan itu doang, ya kan? Dagingnya udah banyak, tinggal duitnya. Kalau ada duitnya beli, ada duitnya daging banyak nggak bakal beli juga, benar nggak? Kemudian juga Satpol PP ini Pak sudah ditugaskan untuk menjaga yang sebagai tindakan peredaran dinas pariwisata. Jaga tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai kegiatan yang harus dikendalikan selama bulan suci Ramadan. Jadi yang tadi kayak Pak Pit sampaikan, kalau memang ada yang melanggar dari aturan, dari ketentuan itu silakan disampaikan kepada Satpol PP. Kalau itu bisa dilakukan tindakan langsung, karena memang langsung pengawasan oleh Satpol PP terhadap keberadaan aktivitas tempat-tempat pariwisata yang ada di wilayah itu. Kemudian tadi kalau disampaikan dari Kebun Baru ya Satpol PP-nya kemana? Bapak ada nomor telepon Satpol PP-nya kan Pak? Ada telepon aja tidur Pak. Hah? Teleponnya tidur. Ada Pak Rahmat kan? Ada Pak Rahmat. Mas jauhan. Ada Pak Rahmat. Ntar Pak Rahmat dibikin jadwal pikir nih Pak. Ya. Kalau datang telepon foto, udah pulang. Datang lagi jam 10, foto pulang ya. Jangan polos-polos amat apa. Itu jadi kamu foto aja. Pak Rahmat jarang diajak ngopi kayak gitu. Ya artinya saya harapkan sinergi kewilayahan memang harus ditunjang oleh semua yang terkait. Jadi pihak kelurahan, kemudian TNI, Polri, teman-teman MKDM, saya terima kasih nih terus konsisten melakukan pengawasan, karena biar bagaimanapun juga potensi-potensi kerawanan itu akan terus mengintai, nggak mungkin selesai di situ. Jadi ketika kita sudah bisa mengantisipasi satu, kita boleh bernapas lega sesaat, bukan bernapas lega terusnya alhamdulillah selesai urusan enggak, pasti besoknya ada kemungkinan potensi itu ya, termasuk yang di rumah susun kita udah berkali-kali sampaikan ya Bu, dinas perumahan agar memfasilitasi ini, karena ranahnya memang ada di dinas perumahan terkait pembentukan P3RS-nya dan seterusnya. Kalau ranah kita itu ada secara kewilayahan di lingkup RT RW-nya. Kalau P3RS-nya ini nanti aturannya dilakukan oleh dinas perumahan. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu harus sering intens koordinasi dengan dinas perumahan
dan kita yang jelas sesuai dengan surat permohonan dari Ibu untuk bantuan pemantauan kegiatan Panmus itu tetap kita lakukan. Jadi dari Polsek ya Pak Joko ya kita sudah mendekat juga tim kita semua termasuk yang di kelurahan terus memantau keberlangsungan itu. Kita tidak bisa intervensi ke dalamnya Bu, karena memang itu adalah ranahnya teman-teman di rusun bersama dengan fasilitasi oleh perumahan ya Bu ya. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan informasi buat teman-teman semua. Mungkin ada saudaranya yang pengen ngabuburit ke Ancol, itu gratis ya, jam 5 sampai jam 11 malam sampai dengan tanggal 20 April. Ya udah mulai sekarang sampai tanggal 20 April. Masuk gratis Pak? Masuk gratis, tapi permainannya ke pantai aja lah ya. Pokoknya kalau udah masuk gratis juga terserah di dalam ngapain. Yang penting kalau ke tempat permainan dibayar. Berarti kan kalau udah masuk gratis ke dalam itu berarti kan kita minimal yang nggak pakai tiket lagi itu kan pantai kan? Pantai sama ekoparknya juga kayaknya ada tuh nggak pakai bayar ya? Ekoparknya di dalam. Ekopark kami situ dulu. Ya sekaligus nih karena di ngomongin Ekopark Tebet nih TP Ekopark Tebet tahun lalu terjadi lonjakan ya lonjakan pengunjung sehingga terjadi kesemrautan karena memang awalnya juga terlalu viral. Nah tolong untuk ke depan tahun ini kita harapkan bisa kita antisipasi dan kita kendalikan karena cukup panjang nih cuti bersamanya 19 sampai 25. Nah ini paling murah, tempat yang paling murah nggak bayar paling bayar parkir 5.000 2.000 kan gitu. Jadi tolong teman-teman antisipasi kalau ada pergerakan parkir liar terutama tolong diinformasikan supaya tidak terjadi hal-hal seperti tahun lalu. Kita berharap lebih terkendali dari tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya mungkin jadi pelajaran, tahun ini kita mengharapkan bisa kita kendalikan. Informasi awal dari teman-teman semua itu menjadi bagian yang paling positif buat segera kita tindak lanjuti mengantisipasi terjadinya kerumunan dan ketidakteraturan di sepanjang lingkup Ekopark. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena Pak Camat tadi pagi ada jadwal sehingga jadwal yang ke Menteng Dalam dirubah jadi siang sehingga beliau tadi ke acara yang di Menteng Dalam peresmian penataan kawasan. Jadi penataan kawasan ini adalah keinginan Pak Gubernur agar tempat-tempat yang sebetulnya sudah terlalu semrawut dan tidak terurus itu bisa dilakukan penataan kawasan bersama-sama dengan lingkungan masyarakat. Jadi bukan semata-mata karena dibikin spot buat begini, spot buat ini enggak. Tapi yang dijadikan itu adalah lokasi-lokasi yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi tempat buang sampah, jadi tempat puing yang enggak jelas, tempat kemudian jadi yang tadinya bukan buat kaki lima jadi buat kaki lima seperti Menteng Dalam. Dan terima kasih. Lokasi pertama adalah lokasi pemukiman liar dan sampah. Sekarang alhamdulillah teman-teman mungkin kalau FKD mau rapat di sana boleh sekali-kali diikuti, silakan dimanfaatkan. Itu sekarang sudah menjadi tempat destinasi, bisa buat pertemuan dan seterusnya. Tadinya itu tempat sampah, kuburan, serem, dan jadi tempat parkir dan segala macam. Tapi sekarang sudah, ya itulah fungsi penataan kawasan. Kemudian di Bukit Duri juga, yang tadinya tempat buang puing sepanjang pinggir rel sekarang sudah mulai ditata untuk dan tempat-tempat lain juga demikian. Oleh karena itu saya harapkan hubungan teman-teman bantu informasi kalau ada titik-titik potensial untuk dilakukan penataan bersama-sama dengan kelurahan agar lingkungan kita terus makin hari makin kita bisa
percantik, makin bisa kita tata, tidak secara gradual, tapi secara sedikit demi sedikit, namun itu akan terlihat hasil. Ya, saya kira ini